Oke. Ilmu huduri, ilmu husuli ya kira-kira. Kan sebelumnya kita sudah belajar yang empiris ya. Terus rasional. Ilmu huduri itu lebih mudah memahaminya kalau antara subjek dan objek. Jadi alim, arif itu orang yang mengetahui. Jadi orang yang mengetahui itu adalah subjek ya. Nah, kemudian yang kita ketahui itu adalah objek. Nah, objek ini ada dua macam. Cara objek itu masuk ke dalam diri kita. Satu pakai perantara, yang kedua tidak pakai perantara. Oke. Jadi mediasi, mediated, unmediated. Ada yang pakai perantara, ada yang tidak pakai perantara. Misalnya sebelumnya kita belajar empirisisme. Empirisisme itu ya, kalau Anda melihat daun di situ hijau, daun hijau ya. Nah, hijau itu kita tahu hijau itu masuk ke dalam pikiran kita lewat apa? Perantara apa? Mata. Dia ada perantaranya ya. Mata atau indera, pakai perantara. Nah, kalau pakai perantara maka tidak disebut ilmu huduri. Ya, dia disebut husuli. Husuli itu hasola ya, hasola. Apa Ustaz artinya husul? Bahasa Indonesianya hasil ya, hasola. Didapatkan dari hasil ya, dihasilkan dari ya. Jadi dihasilkan dari perantara. Perantaranya itu adalah indera ya, salah satu perantaranya indera. Jadi hijau itu ya, kita melihat daun itu warnanya. Jadi warna itu masuk ke ya diri kita melalui perantara indera. Ya. Nah, di situ berarti empiris yang seperti itu dia husuli, tidak huduri ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ada warna hijau di daun, kemudian kita lihat menggunakan mata, lalu masuk ke dalam pikiran. Nah, di dalam pikiran kita itu ada gambar, ada image ya, gambar hijau di dalam pikiran, jadi ditangkap oleh memori. Nah, itu disebut ilmu husuli ya, pakai perantara. Yang kedua yang pakai perantara adalah perantaranya adalah kata atau bahasa. Kalau kerennya itu konsep. Jadi perantaranya adalah konsep. Misalnya ada orang ngomong pedas, oke? Kita mendengar kata pedas, nah gitu. Ketika Anda mendengar kata pedas, ya, Anda tahu ya bahwa sesuatu itu pedas dari kata pedas, nah gitu. Perantaranya apa? Kata, nah gitu. Jadi perantara itu bisa indera, bisa kata, nah gitu. Jadi kita mengetahuinya pakai indera atau pakai kata, nah gitu. Tapi tetap saja itu namanya perantara, ya. Perantara. Kalau saya sakit gigi, lalu saya bilang kepada Anda sakit gigi, ya kan? Nah, sakit giginya tuh nggak sampai ke Anda kan? Ya, Anda cuma mendengar kata sakit gigi, nah gitu. Jadi Anda tahunya saya sakit gigi melalui kata sakit gigi, oke? Nah. Tapi kalau Anda tahunya manisnya gula itu melalui lidah ya kan, gitu. Tapi kalau setelah saya makan gula lalu saya cerita gulanya manis. Nah, Anda tahunya manisnya gula itu dari cerita saya. Nah, cerita itu berupa kata-kata. Ya. Oke? Nah, gitu. Anda mau hadiah itu berupa kata-kata atau benda? Nah, sebaiknya hadiah tidak berupa ucapan terima kasih ya kan gitu. Oke, itu ilmu huduri. Berarti dia antara subjek dengan objek itu ada perantara. Perantara itu bisa indera, bisa juga konsep atau kata-kata. Jadi pengetahuan konseptual itu husuli ya. Pengetahuan yang ditangkap
melalui indera adalah husuli. Lalu huduri itu bagaimana? Huduri itu ketika sesuatu ya hadir ke dalam diri kita tanpa melalui perantara. Kayak apa itu? Contoh yang paling mudah yang empiris ya, empiris tetapi huduri. Misalnya tadi itu sakit gigi. Nah, sakit gigi itu kan kalau warna putih itu kan awalnya kan di tembok. Lalu saya lihat, lalu masuk ke dalam pikiran. Tapi kalau sakit gigi itu awalnya tidak di tembok. Ya kan? Lalu pindah ke sini. Enggak kan? Enggak. Jadi sakit gigi itu sudah ada di dalam diri kita. Dia tidak masuk lewat mana-mana. Ya. Tidak lewat indera, ya, tidak lewat kata-kata gitu loh. Misalnya orang ngomong saya sakit gigi, tiba-tiba kita jadi sakit ya. Oke, itu yang pertama. Jadi dia hadir ke dalam diri kita tidak melalui indera, tidak melalui kata-kata. Jadi tidak melalui perantara. Nah, perantaranya itu ya, tidak melalui perantara. Oke. Ya. Paham? Jadi kalau Anda apa namanya bahasa Banjarnya? Cubit, kibit. Nah, ya. Dicubit sakit enggak? Hah? Ya Anda tidak, karena saya nggak mencubit Anda ya. Mencubit diri sendiri. Nah, sakitnya itu apakah ya yang enak tuh pakai kalau dia pakai pena misalnya ya. Lalu tangan kita ditusuk, ya rasa sakit. Nah, apakah sakitnya itu tadinya di sini lalu ke sini pindah? Enggak kan? Jadi sakitnya tuh dari dalam. Jadi dia tidak lewat mana-mana, tidak lewat indera, tidak lewat. Jadi dia tidak di luar. Jadi ilmu huduru itu kalau husuli dia sesuatu yang berasal dari luar masuk ke dalam diri kita, dalam diri aja lah untuk memudahkan bahasanya bisa dalam pikiran, ya masuk ke dalam diri kita. Kalau orang filsafat Islam menyebutnya fizihni ya. Masuk ke dalam pikiran atau diri kita melalui perantara indera atau perantara konsep atau kata ya. Itu namanya husuli. Nah, kalau huduri itu tidak lewat keduanya. Jadi langsung ada di dalam diri kita. Oke. Contoh yang empiris tadi itu ya, rasa sakit. Oke. Contoh yang lainnya adalah perasaan. Perasaan ya. Sekarang kamu perasaannya apa? Hah? Biasa aja. Masya Allah. Nggak senang nggak ketemu saya? Iya. Azkia dari tadi nggak senyum. Kenapa? Perasaannya lagi ngapain? Hah? Jadi perasaannya, kalau Anda punya perasaan misalnya ragu ya. Nah, ragu itu hadir dalam diri Anda, dia tidak lewat mana-mana. Ya. Misalnya ragu itu tadinya dari dalam botol, ya. Lalu masuk ya dalam diri kita enggak. Jadi ragu itu sudah ada di dalam diri kita, dia enggak masuk dari mana-mana. Nah, itu namanya huduri ya, ragu. Nah, itu berarti huduri itu bisa juga pengetahuan kita tentang diri kita. Itu namanya self knowledge. Ya. Pengetahuan kita tentang diri kita, bahwa diri kita itu ragu. Nah, kalau Anda ragu itu pasti benar. Ya. Makanya ada hadis Nabi itu usul fikih ya misalnya. Kalau Anda ragu sebelum wudu itu pasti bahwa Anda memang belum wudu ya. Tapi kalau Anda ragu sudah wudu, pasti Anda sudah wudu. Itu yang disebut dengan pasti Anda ragu ya. Nah,
yang pasti itu ada ragu. Nah itu kita dapatkan di dekat ya, yang rasionalisme dekat itu ya. Saya berpikir saya ada. Nah itu ya. Oke. Jadi kalau Anda suka sama seseorang itu pasti. Ya. Rasa suka itu ada di dalam diri Anda, ya. Jadi rasa suka itu bukan misalnya ada di dalam seseorang lalu pindah masuk ke dalam diri kita. Enggak. Rasa suka itu enggak begitu. Rasa suka itu muncul dari dalam dari kita, enggak lewat indera atau apa. Oke? Nah, kalau Anda suka sama seseorang itu namanya pengetahuan yang pasti. Ya. Bahwa Anda sedang suka. Yang tidak pasti itu adalah apakah dia suka sama kita. Oke? Ya, apakah dia suka sama kita itu tidak pasti ya. Soalnya kan informasinya dari luar, ya. Tapi kalau informasinya dari dalam itu pengetahuan kita tentang diri kita. Jadi kita tidak meragukan diri kita sendiri ya. Karena tidak ada perantaranya. Kemungkinan salah itu kalau perantara itu di dalam rasionalisme dekat kan, kalau pakai perantara itu bisa jadi inderanya menipu, ya kan? Kalau pakai konsep itu tidak semua objeknya itu ikut konsepnya. Jadi kalau manis itu kata manis itu tidak manis ya. Oke? Nah gitu. Tapi bisa juga gula itu tadinya manis ya karena kita lagi punya masalah apa lalu menjadi pahit. Ya. Jadi bisa menipu, perantara itu bisa menipu. Tapi ketika tidak ada perantara maka kita tidak tertipu. Ya. Oke. Paham? Ya, jadi kalau Anda suka sama seseorang itu pasti. Yang tidak pasti adalah apa dia suka sama kita. Gitu. Kadang-kadang. Sudah, itu contoh yang kedua ya. Jadi contoh yang pertama adalah yang empiris, itu adalah rasa sakit di dalam diri kita. Oke. Yang kedua adalah perasaan. Nah, gitu. Apa yang kita rasakan itu adalah ya, dia ada di dalam diri kita. Oke, pasti. Jadi perasaan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, bukan. Misalnya perasaan sakit itu tadinya di atas pohon lalu masuk ke dalam diri kita, enggak ya. Ya. Dia muncul dari dalam diri. Oke. Nah, contoh yang ketiga adalah sesuatu yang hadir dalam mimpi. Oke. Sesuatu yang hadir dalam mimpi itu dia tidak lewat indera. Kenapa? Ketika dalam mimpi indera kita tidak berfungsi, terutama indera penglihatan. Ya. Jadi kalau Anda melihat sesuatu di dalam mimpi, nah itu disebut huduri. Ya. Dia hadir tidak melalui indera mata. Nah, gitu. Jadi kalau dalam Islam itu ada namanya mimpi ketemu Nabi. Bujur Ustaz. Nah, ada hadisnya kalau Anda mimpi ketemu Nabi itu benar ya. Karena setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, ketika Nabi hadir di dalam mimpi kita, nah, kehadiran Nabi itu tidak melalui mata. Ya, tidak melalui indera karena kita sedang tidur. Berarti dia tidak pakai perantara indera. Nah, itu disebut ilmu huduri. Oke, mimpi ketemu Nabi. Mimpi apa lagi? Ya. Jadi di dalam mimpi itu kita bisa Nabi hadir, bisa juga roh-roh para aulia itu hadir di dalam mimpi kita. Jadi roh aulia itu kalau di Kalsel itu nanti Datuk Kelampaian, siapa lagi? Gurus Kumpul. Nah, kalau Gurus Kumpul atau Datuk Kelampaian hadir dalam mimpi Anda, nah itu namanya huduri. Ya. Dia tidak hadir lewat panca indera gitu. Ketika Anda sedang memejamkan mata itu. Jadi lewat mimpi.
Apalagi yang lewat mimpi, bisa juga ketemu dengan roh-roh orang yang sudah meninggal. Ya, ketemu orang tua yang sudah meninggal, ketemu kakek yang sedang meninggal. Itu juga disebut huduri, ya. Tidak lewat indra, tidak perantara indra. Ya. Mimpi. Kalau mimpi basah itu ya biasanya ada ketemu cewek dulu ya kan? Ya kan? Ketemu cewek dulu kan? Iya, ketemu cewek lalu mimpi basah. Yang sebelah sini nggak mimpi basah kan? Enggak. Yang sebelah sana aja yang mimpi basah itu. Pura-pura lugu ya. Padahal tahu sekali ya. Ya. Nah, itu termasuk huduri juga ya, karena hadirnya seseorang. Jadi kalau Anda mimpi ketemu seseorang, tidak ya, baik dia laki-laki maupun perempuan ya, di dalam mimpi Anda ya gitu. Nah, biasanya ada namanya teori jin. Ada jin tuh yang suka sama kita misalnya. Misalnya jin perempuan itu suka sama kita. Nah, nanti jin itu bisa hadir dalam mimpi kita. Ya, menyerupai siapa ya kan? Karena jin itu kan dia bisa menyerupai siapa. Nah, gitu. Hati-hati Ustadz kalau mimpi basah ya. Jangan-jangan itu adalah jin wanita ya kan? Atau jin perempuan. Oke. Makanya sebelum tidur itu sebaiknya wudhu ya. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Anda tidur lalu sebelumnya wudhu itu roh Anda, kalau Imam Ghazali menyebutnya kolbon ya, ketika roh kita jalan-jalan, ketika kita tidur itu roh kita tuh bisa jalan-jalan meninggalkan badan kita ya. Nah, kalau dia wudhu, dia bisa sampai ke aras, ke Sidratul Muntaha, bisa masuk ke surga ya mimpinya itu. Tapi kalau tidak wudhu itu nanti dihadang malaikat. Cukup sampai sini aja kata malaikat, nggak boleh naik lagi. Nah, gitu. Cukup di alam dunia aja roh kita itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita bangun rohnya nggak balik. Ya. Rohnya nggak balik itu artinya ditahan oleh Tuhan ya kan, meninggal namanya. Ya, itu namanya meninggal ya, rohnya nggak balik. Ya. Nah, ada tahap yang kedua, itu yang dibicarakan oleh makrifat tadi itu. Makrifat itu kalau bahasa Imam Ghazalinya kolbun ya. Kalau kita bisa melihat roh para nabi, roh para aulia, melihat malaikat-malaikat, tapi bukan dalam mimpi. Ketika sedang sadar ya, ketika sedang bangun. Tapi melihatnya dengan mata batin namanya ya, kolbun kalau bahasa Imam Ghazalinya. Nah, itu yang harus latihan tadi itu ya, yang harus riyadhah, harus, kalau dalam sufi itu ada banyak praktek-prakteknya ya. Nah, yang tertinggi itu adalah ketemu sama Tuhan, baik melalui mimpi maupun dalam keadaan sadar ya. Gitu. Oke, nah yang perlu dilatih itu adalah kemampuan bertemu dengan roh-roh itu, selain dengan Tuhan tadi ya, tetapi dalam keadaan tidak tidur. Nah, itu yang perlu latihan. Latihannya tuh ada yang bilang banyak-banyak berzikir, banyak-banyak sholat, kemudian puasa, mengurangi keperluan jasadi. Nah itu nanti akhirnya kolbun kita itu, mata rohani kita itu terbuka ya, lalu semua cahaya itu lalu kelihatan, sehingga tidak ada lagi hijab, bahasanya itulah, tidak ada lagi perantara, hijab itu yang menutup antara mata rohani kita atau kolbun kita itu dengan
makhluk yang lain. Oke? Jadi nanti kita kesini lalu kita bilang, oh Saikung situ, Saikung sana, gitu. Tapi melihatnya ketika tidak dalam mimpi. Oke. Nah itu yang perlu latihan ya. Kalau melihat sesuatu dalam mimpi itu kita semua mungkin sudah mengalaminya ya. Karena kita juga sering mimpi ya. Nah gitu. Jadi ilmu, kita simpulkan ya, ilmu husuli itu ya yang kita peroleh, yang masuk ke dalam diri kita melalui perantara. Perantara itu bisa indera, bisa kata-kata. Oke. Kalau huduri itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita atau hadir di dalam diri kita tanpa melalui perantara. Tanpa melalui perantara artinya tanpa melalui indera. Jadi tadinya dia di luar, masuk ke dalam diri kita ya, tanpa melalui indera, tanpa melalui kata. Contoh yang pertama tadi apa? Rasa sakit. Oke, sakit gigi. Itu dia ada di dalam diri kita. Jadi sakit itu tidak di luar diri kita asalnya ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam diri kita melalui apa-apa. Nah, gitu. Sudah ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah perasaan kita. Ya. Kita mengetahui perasaan kita itu langsung tanpa perantara. Yang ketiga apa? Yang hadir di dalam diri kita ketika mimpi. Oke, ketika mimpi tanpa perantaraan mata, indera kita ya. Hadir, kita melihat tapi di dalam mimpi. Berarti kita tidak menggunakan indera penglihatan. Itu contohnya ya. Kalau mau melihat ya sesuatu yang tidak bisa dilihat pakai mata indera tapi ingin menggunakan mata batin, nah itu perlu latihan yang tadi disebut nanti sampai ke makrifat itu ya. Ada yang menyebutnya kasab ya. Jadi tersingkap semuanya sehingga yang tadinya tidak bisa dilihat ya kecuali pakai mata batin lalu bisa terlihat. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kada dah? Kada dah berikan kita.